Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ini sebuah video yang merupakan perbincangan antara Muhibbin dengan para pembatal nasab, seperti itu. Pembatal nasab yang sesuai dengan kaidah sejarah, seperti itu. Mari kita ikuti bersama. Itu yang bisa mengatasi itu RA. Kalau saya kan punya teman di Maroko, cuman dia tidak tahu alamat narkoba yang asli. Nah, ini yang perlu RA. Makanya saya tanya dengan punya link ke RA untuk menyelesaikan masalah ini, karena itu harus diselesaikan satu-satu. Tidak bisa kalau bukan dari RA yang minta. Masa kita individu yang minta, kan tidak bisa. Nah, itu yang perlu. Ini menurut saya mau tidak mau Robito itu harus ikut menyelesaikan masalah ini. Jadi walaupun Robito tidak berkepentingan diakui sebagai keturunan Rasulullah atau tidak, Habab itu kan tidak berkepentingan. Tapi Robito itu menurut saya untuk ikut andil menyelesaikan kegaduhan ini. Apa yang bisa dikerjakan Robito itu dikerjakan, menurut saya begitu. Di antaranya Robito berkirim surat ke Nakoba Ashraf di Maroko, karena banyak yang beredar itu kan syahadah dari Maroko. Itu minta surat resmi dari Nakoba yang resmi bahwa syahadah yang beredar itu palsu. Itu yang wajib, dan yang bisa hanya Robito begitu. Tapi kalau Robito tidak bergerak, ya tidak mari-mari begitu. Jadi Robito memang tidak berkepentingan, tapi Robito wajib ikut andil untuk ikut memadamkan begitu. Itu saran saya begitu. Siap. Jadi intinya begini, Robito itu tidak berkepentingan untuk diakui sebagai dzurriyyah atau tidak berkepentingan, sama sekali tidak berkepentingan. Tapi Robito secara keilmuan wajib bertanggung jawab. Ini secara keilmuan, ini fardu menurut saya, fardu ain untuk menyelamatkan umatnya Rasulullah agar tidak tersesat, agar tidak terpengaruh kepada propaganda iman. Itu wajib, itu fardu ain menurut saya. Fardu ain bagi Robito untuk untuk bergerak yang kira-kira membentengi umat agar tidak tersesat. Itu kewajiban, bukan hanya sunnah. Kalau untuk masalah pengakuan diakui sebagai dzurriyyah Rasul atau tidak, itu kan bukan wajib dan bukan sunnah juga. Tidak masalah, tidak ada kepentingan. Tapi untuk membentengi umat itu tugasnya Robito. Apa yang bisa Robito lakukan? Ya diantaranya itu kepalsuan yang syahadah yang beredar itu bisa diredam, satu. Yang kedua, klaim-klaimnya Kiai Imad itu yang mampu Robito dijawab begitu. Insya Allah Khalsito kiri saya ke Pasuruan. Saya ke Pasuruan nanti. Coba tak lihat jadwal, mungkin sekitar 3 hari atau 4 hari lagi. Jadi ini nuwun sewu, biar di medsos itu kan sampean tahu sendiri, ini yang ribut ke orang-orang NU semua gitu. Robitohnya adem ayem, kan tidak enak toh. Yang berkepentingan sebetulnya kan Robito, masa kita yang ribut gitu. Jadi kalau menurut saya, ya banyak sih yang bisa dilakukan. Di antaranya Robito itu datang ke PBNU, itu begitu. Bukan untuk minta dukungan, bukan, tapi ini kewajiban ilmiah. Robito sebagai, kalau memang Robito itu
dia punya punya beban moral untuk dakwah menyelamatkan umatnya Kanjeng Nabi, ya Robitoh datang ke PBNU membicarakan masalah ini, apa yang bisa dilakukan oleh Robitoh, apa yang bisa dilakukan bersama, itu begitu. Nah, selama ini kan Robito kan tidak datang ke PBNU, kayaknya begitu. Akhirnya banyak PCNU yang membuat edaran dilarang mengundang habaib. Itu karena memang tidak ada hubungan dengan Robito, begitu. Kalau menurut saya pribadi. Jadi Robito itu datang ke PBNU, begitu. Jadi untuk ikut meredam suasana. Kalau PBNU bergerak sendirian, bergerak sendiri-sendiri, Robito bergerak sendiri, PBNU bergerak sendiri tanpa koordinasi, itu kontraproduktif menurut saya. Jadi tidak terstruktur, begitu loh. Dan lagi kalau menurut saya PBNU tidak akan mungkin bergerak itu menyelesaikan masalah ini. Kalau don saya, entah, semoga saya salah. Kenapa kok PBNU tidak secara resmi tidak akan bergerak? Karena ada faktor kepentingan juga di situ. Jadi PBNU itu berusaha menahan memberi pelajaran kepada para habaib yang selama ini berlaku tidak pantas lah menurut saya. Dakwahnya itu tidak bil hikmah. Ada kan habaib yang seperti itu. Nah, jadi adanya kasus Simat ini kalau menurut saya sedikit banyak dibiarkan biar untuk pelajaran untuk para habaib, begitu. Kalau don saya begitu, semoga saya salah. Jadi PBNU tidak berkepentingan untuk menghentikan ini. Jadi ini mau lanjut atau tidak, PBNU tidak berkepentingan. Nah, itu begitu. Kalau menurut saya begitu. Makanya saran saya Robitoh itu, ya semoga saya juga salah, Robitoh juga harus jemput bola untuk kerjasama dengan Sawan PBNU untuk Inilah ya pernyataan jujur dari seorang muhibbin, ya, bahwa pembiaran yang dilakukan oleh PBNU itu memang disengaja seperti itu, supaya kapok lah istilahnya. Jadi sebetulnya Mari lanjut. yang perlu perlu duduk bareng lah, meninggalkan sekat-sekat arogansi antara habaib dengan para kiai. Jadi harus duduk bareng meninggalkan sekat-sekat itu. Kalau ini bisa terlaksana, maka insya Allah mudah selesai. Contoh yang sering digoreng oleh teman-teman itu kan pidatonya Habib Taufik yang tentang afdhaliyah Ahlul Bait. Memang tidak ada yang salah, dan itu memang betul. Tapi ketika yang menyampaikan itu beliau di di pengajian umum, itu kok kalau disampaikan berulang-ulang itu kok seakan-akan kontraproduktif. Kewajiban mencintai Ahlul Bait, kewajiban mencintai Dzurriyyatul Rasul, yang mana yang menyampaikan itu ada di dalamnya, gitu loh. Tapi memang tidak salah, mangkulil haqqo ala kana murran, itu tidak salah. Tapi ini menjadi kontraproduktif. Karangan ini memang ada ya, pernyataan ini memang ada ya. Dalam hadis itu bahwa memang diwajibkan seharusnya mencintai para dzurriyyah Rasulullah. Tapi yang dimaksud itu adalah yang asli seperti itu. Sangat kagum dakwahnya
gagahnya beliau itu, keikhlasan beliau dalam dakwah, saya sangat kagum. Tapi kan tidak semua mesti kita cocok, enggak kan begitu. Lah iya, jangan para habaib. Wes urusane awak-awakan niku saya nyampeno gitu loh. Nah, habaib itu nyampaikan dakwah saja lah, terkait dengan afdoliyah para sada itu jangan pernah disampaikan karena sensitif. Jadi Jadi ini sangat masuk akal ya, karena untuk melebih-lebihkan itu sesungguhnya yang pantas dilakukan adalah di luar habaib seperti itu. Artinya orang pribumi yang menyampaikan keagungan, kehebatan, kemuliaan, kesucian zuriyah Rasulullah seperti itu. Ya, itu pun harus sesuai dengan apa yang diucapkan seperti itu. Ya. Artinya perilakunya harus sesuai seperti itu. Semoga tayangan ini bisa bermanfaat dan menggugah hati ya, para muhibbin untuk tidak salah dalam mencintai dan tidak salah dalam membenci. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.